Nah, kalau Iya. bentar ya gua tulis Nah, komen dulu. koneksinya bagus nggak? Putus-putus ya? Gua sih bagus. Lu Oke. dengar suara gue nggak? Dengar dah? Oke. Nah, Iya. Apa kabar nih? baik. Lu gimana, Om Dan? Oh, udah lama banget nggak ketemu kita. Iya. Oke, gue mulai deh. Selamat datang kawan-kawan di Amarport edisi 21. Ini hari ke-21 bulan puasa. Jadi ini programnya ini Om Dan. Di Archipel ini mencoba untuk menggali pengalaman kawan bicara yang gue undang. Setiap hari itu berbeda-beda untuk nyeritain pengalaman mereka bersentuhan sama sinema tuh gimana sih, sejak kapan, terus gimana pengalaman itu tuh sampai membawa mereka atau lu gitu ke mereka, ke diri lo sekarang ini gitu, di posisi lo hari ini gitu. Nah, ini nama acaranya Amarcord, diambil dari filmnya Federico Fellini. Lu denger gue gak? Kesalnya muter-muter. Sorry. Dengar gak? Bagus gak? Masuk gue. Ini gue apa lu ya? Sorry. Harusnya gue dengar kok. Gue dengar suara lo tapi putus-putus. Halo, dengar? Ini seperti tadi gue lanjutin yang tadi acaranya untuk mencoba mengingat kembali pengalaman lo bersentuhan sama sinema, awalnya kayak gimana, terus gimana persentuhan dengan medium sinema ini membawa lo sampai di lo hari ini gitu. Nah, ini diambil Amarcord itu diambil dari judul filmnya Federico Fellini, film tahun 73. Judul itu artinya I Remember. Jadi ya itu filmnya sih tentang waktu itu Fellini bikin kayak rekoleksi memorinya dia tentang dia waktu kecil di mana di Rimini, kota kecil di Italia. Jadi di sini kita berbagi cerita tentang ya kesukaan lo nonton sampai sekarang hari ini. Oh iya, gue ceritain sebentar ya. Mungkin kalau gue ketemu Om Dan ini salah satu godfather atau Don di antara blogger-blogger film Indonesia gitu. Ya ketemunya sih kayak kita di Twitter ya dulu ya awalnya ya. Iya. Ya kan? Di Twitter dia tuh dia sangat aktif dan passionate menulis review, bahkan menonton semua film, hampir semua film kali yang rilis di bioskop. Terutama film Indonesia gitu. Warrior untuk film Indonesia. Jadi waktu itu ya kenalnya di Twitter, terus beliau juga punya blog. Alamatnya apa Om Dan masih ya Daniel Dokter? DanielDokter.com. Sekarang .com. Oh udah .com is gitu. Nah gitu. Ya kita pernah beberapa kali ketemu pas lo ke Jakarta, pas gua ke Medan, gua pasti mampir ke rumah lo gitu. Wah nanti kita cerita lagi tentang gimana. Ya mungkin lo bisa cerita dulu gimana lo dulu persentuhan lo sama sinema, gimana sih sampai bisa sebegitunya gitu sekarang. Cerita nih ya berarti ya. Cerita. ini gue nonton sih dari kecil sih, dari Oro sebenarnya, dibawa ke bioskop sama bokap nyokap. Tapi waktu itu mungkin karena masih kecil, awalnya gue sering nangis gitu ya karena gelap. Itu awalnya. Jadi gue masih ingat kalau masih kecil tuh dibawa nonton film Tarzan gitu ya. Terus kalau adegannya di bawah laut kan gelap tuh. Terus gue sering digendong sama nyokap tuh di depan pintu, jadinya supaya kelihatan terang dikit lah gitu.
Nah akhirnya mungkin sekitar 3 tahun, umur 3 tahun. Gue masih ingat memang, kadang-kadang jarang kali ya masih ingat umur 3 tahun. Tapi memang pertama kali gue bisa nonton full tanpa nangis dan bawa keluar itu waktu gue 3 tahun. Jadi itu di hari yang sama emang, di hari yang sama emang gue nonton film Zorro-nya Alain Delon. Oh, ya. Oke. Ya umur 3 atau 3,5 tahun terus gue nonton film Zorro-nya Alain Delon. Terus karena gue nggak nangis, bokap nyokap senang banget gitu kan. Terus malamnya dibawa nonton lagi film perang. Biggest Battle tuh filmnya Umberto Lenzi, sama-sama film Itali. Dulu kan banyak banget ya film Itali masuknya nih. Iya. Itali yang ngepop gitu banyak banget lah yang masuk. Jadi ya itu first encounter gue secara utuh di bioskop tuh, di 2 bioskop yang berbeda dalam 1 hari gitu. Dan waktu itu karena memang gue udah nggak bisa menikmati film secara utuh. Terus gue ingat bokap bilang, oke ya, mulai sekarang kau boleh nonton inilah seminggu 1 gitu, kita ke bioskop seminggu sekali gitu. Tapi filmnya bukan filmnya Umberto Lenzi agak-agak keras gitu ya? Iya, film perang kan, Biggest Battle film perang. Dan ada Edwidge Svenetz-nya pula, memang bintang panas. Tapi kebetulan nggak ada apa-apa ya. Dan memang kan dari dulu bioskop kita disensor ya, gitu ya. Tapi kalau Zorro ya itu emang bandrol. Umur lah gitu. Dan beda kalau bioskop dulu tuh, kalau film 17 tahun tuh kita masih bisa disuruh pulang. Oh gitu, benar-benar strict gitu ya? Iya. Jadi gini, filmnya lagi diputar, tapi 17 tahun gitu ya. Begitu anak-anak ada bioskop yang nggak ngasih, terus kita pindah ke bioskop lain, nyari ke bioskop lain. Bioskop lain bisa aja ngasih gitu. Gitu. Lu berarti kecil itu di Medan ya? Di Medan. Di Medan. Tapi memang bokap nyokap tuh rada longgar gitu ya, maksudnya mereka sih mungkin kayak lebih ke badan sensor Singapura gitu. Jadi love scene boleh, sadis nggak boleh. Ya sadis nggak boleh. Nah jadi gue ingat tuh bahkan Blue Lagoon aja gue nonton gitu. Serius? Memang itu si Brookshield? Iya. Sejauh memang punya konteks relationship gitu ya, pacaran atau apa, bahkan kissing scene gue nggak dilarang gitu. Tapi kalau misalnya filmnya kayak Lipstick, kalau nonton gitu ya kan tentang revenge karena rape gitu ya, rape revenge, nah itu nggak boleh gitu. Jadi ini juga sampai ke film-film kayak apa, Rainbow sama Terminator aja gue nggak boleh nonton waktu kecil tuh, waktu SD. Nggak boleh. Boleh. Udah kelas 4 SD gue baru dikasih nonton film yang rada sadis sedikit lah. Jadi tapi lu ini tapi selektifnya agak beda gitu. Tapi lu juga diskusi berarti? Iya, jadi bokap nyokap lo? Iya, lu ada diskusi sama bokap nyokap kalau habis nonton atau? Jadi pada dasarnya mereka bilang seks is okay, sadis lu nggak perlu tahu gitu lah. Gitu. Seks someday kamu harus tahu gitu kan, karena itu edukasi gitu. Sejauh memang konteksnya adalah hubungan kayak Blue Lagoon kan, sebenarnya kan bukan ini gitu ya. Gitu. Harus tuh. Nggak berdasar banting. Jam lagi juga ngajarin lagi. Setengah jam lagi banting beneran. Gitu. Terus sampai kapan lu bener-bener ya terus? Iya, jadi dari situ kan seminggu sekali dibawa ke bioskop gitu kan. Terus kan eranya kan waktu itu kan masih VHS ya. Gue ingat banget tuh, jadi waktu beli VHS pertama kita dapat nyewa video gratis 100 film tuh. Anjir. Iya, dulu gitu. Kalau kita beli alatnya terus kita kita boleh nyewa gratis di tempat pembeliannya itu 100 sampai 100 film gitu, terserah, nggak pakai waktu gitu, tapi waktu peminjamannya 3 hari gitu ya, 3 hari 2 hari itu wajar lah gitu. Ya udah, tapi dibatasi gitu. Boleh nontonnya biasanya itu di jam-jam makan lah, jadi kami suka makan sambil nonton. Jadi gue ingat waktu itu makannya malah nggak di meja makan, tapi
di ruang Di. TV gitu ya. Di ruang TV. Wah. Tetap disensor, maksudnya nyewa videonya juga dilihat, nggak boleh yang macem-macem gitu. Oh, jadi bokap lo ikut serta dalam pemilihan filmnya ya? Ikut. Jadi gue belum boleh nonton sendiri kecuali ada beberapa film anak-anak kayak Kisah Cinderella atau Batman yang versi tahun 60-an kan, dulu kan baru main di bioskop tuh tahun 80-an di sini. Nah itu gue biasanya kalau sama saudara-saudara rame-rame, anak-anak rame-rame boleh gitu. Tapi rata-rata ya gue nontonnya sama bokap nyokap. Dan ini sampai gue SMA kali, gue masih nonton sama bokap nyokap. Jadi itu jadi acara keluarga gitu ya. Udah ada kultur nontonnya udah kuat ya di keluarga lo ya? Iya, jadi biasanya tuh nonton minggu siang gitu. Minggu siang itu selalu minggu pagi biasanya, karena kalau zaman dulu lucu nih, bioskop itu bukanya jam 3. Di Jakarta juga. 3 sore. Di weekday. Tapi kalau di weekend hari Minggu itu ada film jam 10. Gitu. Jam 10 jam 11 tuh ada film gitu. Jadi kalau weekend bukanya dari pagi gitu. Jadi nontonnya biasanya pagi tuh. Nontonnya biasanya Minggu pagi, dan kalau ada film yang bagus Minggu malamnya boleh nonton lagi gitu. Minggu malamnya boleh. Terus setelah SMA lu udah boleh sendiri nonton keluar gitu baru? Boleh ya, dari SMP juga udah boleh, tapi ini jadi kayak tradisi kan, karena memang bokapnya juga nonton gitu, jadi ya itu kayak tradisi. Jadi midnight juga bareng-bareng. Jadi kalau midnight itu juga bokap, abang gue juga ikut gitu, dan biasanya dan sampai ke SMA gitu, gue juga sering ngajak temen gitu yang nginep di rumah gitu, nonton bareng lah gitu. Jadi sering temen SD gue tuh spesial buat nonton gitu, Minggu pagi udah datang ke rumah lah gitu, terus rame-rame nonton gitu. Terus lu terapin ini juga nggak ke anak-anak lo sekarang? Iya, jadi tradisi juga. Yang paling menular sih si Eugene ya. Itu emang udah jadi raja nonton deh sekarang. Dia malah bisa bedain kalau lihat DVD gitu. Oh ini yang main film ini gitu. udah punya ini ya, udah kenal aktor-aktornya gitu. Nah, kalau untuk mulai menulis untuk ngeblog tentang film itu gimana ceritanya Om Dan? Kalau itu tujuannya itu gimana sih? Kalau itu mulai nulis itu sebenarnya dari dulu kan, ini mungkin salah satu yang orang paling berjasa tuh Pak Yan kali. Karena kalau dulu kan majalah film yang kita tahu, karena gue suka film, ya gue di expose dengan majalah film lah gitu, sama bokap, sama nyokap, sama nenek gue juga gitu. Nenek gue tuh punya kebiasaan dia suka ngebeli setiap majalah yang ada gitu. Jadi ya majalah film kan, iya, jadi dia suka ngeborong majalah supaya anak-anak suka baca lah gitu ya. Jadi gue mulai baca majalah film gitu kan. Nah, majalah film dulu tuh setiap kali ada sinopsis film, dulu kan ada strip film. Kalau anak sekarang mah takut spoiler semuanya. Kalau dulu sinopsisnya dari awal sampai akhir diceritain. Payan yang nulis Ria Film. Jadi dalam satu edisi Ria Film tuh ada 3 tuh biasanya, ada 3 atau 2 sinopsis film. Nah itu isinya 1 film Mandarin, 1 film Barat, 1 film Indonesia. Gitu. Itu. Nah mulai gue baca di situ, terus ngebaca. Udah tambah gede lagi, baca majalah film kan, majalah film yang masih formatnya belum yang tabloid yang jorok-jorok ya, masih yang majalah film yang beneran gitu. Jadi sehingga itu exposure gue dengan majalah Ria Film dan film itu yang membuat akhirnya gue mulai bikin inilah kayak buku catatan sendiri gitu, yang gue tulis review film gitu, terus gue tunjukin nama bokap gitu, satu-satu halaman buku tulis lah gitu. Nah terus itu masih iseng-iseng lah waktu kecil gitu ya, mungkin susunan kata-katanya juga masih aneh gitu ya. Kemudian di SMA kali gue mulai nulis review untuk majalah sekolah. Iya. Jadi di situ gue mulai nulis resensi ya. Bentuknya masih resensi kaset lagu dan film untuk majalah sekolah gitu. Itu Nah, dari SMP. iya terus. Terus kenapa lu jadi terus? Iya. Terus ya itu pertama ya. Terus waktu kuliah
beberapa kali nulis untuk ini juga, nggak terlalu banyak lah kalau kuliah, karena dokteran nggak punya majalah dinding atau mading atau apa gitu ya. Mading pun itu dia yang gue tanyain. artikelnya dokter. Kalau jadi kuliah kedokteran, Iya, artikelnya. Oh, tapi kalau dulu fakultas kedokteran selalu ada nobar justru sebelum gue masuk ya. Waktu gue masih kecil, KUSU itu tiap hari Jumat selesai sholat Jumat itu ada muter film justru. Oke. Masih seluloid. Nah, masih seluloid gitu. Tapi belakangan kan. Anjir. Iya. Gila. Terus. Gue mulai nulis resensi itu tahun 99 di koran Waspada. Nah, jadi karena memang ada temen gitu ya, karena memang tahu gue suka nonton, lu nulis dong ini resensi gitu. Kita mau buka rubrik resensi nih gitu. Itu masih pendek banget, dan waktu itu gue ngajak si Riva, kan sama-sama beda fakultas. Kami sama-sama di kedokteran tapi beda fakultas. Jadi bandrolnya itu reviewnya setiap di akhir review dan garis miring riff gitu. Oke. Kolaborasi. Ya, gue ingat tuh film yang pertama gue review, The Thin Red Line, Terrence Malick, sama, ya, dan di situ gue mulai coba mendalami tulisan gitu, bahwa gue secara personal sebenarnya nggak begitu suka Thin Red Line, karena gue masuk ke bioskop berharap itu adalah film perang gitu ya. Karena sebenarnya Thin Red Line, apalagi All Star kan dari tahun 70-80-an itu film perang yang pakai ensemble cast tuh banyak banget. Dirty Dozen, kemudian Bridge to Far gitu ya. Itu udah lama nggak ada di tahun 80-an. Di tahun 80-an lebih banyak film-film trash kayak Chuck Norris, Rambo gitu ya, yang udah nggak pakai ensemble cast lagi. Jadi mulai ada ensemble cast di Thin Red Line itu, ada segala macam aktor di dalam, ada George Clooney, ada Nick Nolte, ada John Cusack. Gue masuk berharap nonton film perang, karena waktu itu gue juga belum tahu siapa Terrence Malick. Iya, gue nonton. Gue udah pernah, mungkin gue waktu itu udah nonton Days of Heaven. Tapi kan Days of Heaven pada dasarnya adalah drama, jadi gue enjoy aja nonton gayanya Days of Heaven gitu. Tapi ke Thin Red Line itu kan gue berharap film perang, ternyata dapetnya filmnya drama. Gue inget tuh Falsafah kehidupan ya. Iya bener, pulang koas itu. Jadi dulu kami kalau semasa koas itu punya kebiasaan selesai koas nonton 10 orang, 12 orang gitu, rame-rame ke bioskop gitu. Gitu. Ya gitu. Gue ingat waktu nonton Thin Red Line itu tinggal gue sama temen gue doang berdua yang di dalam. Yang lain pada keluar ngerokok gitu. Tadi rame. Iya, jadi out gitu. Terus teman gue yang salah satu teman paling deket gue gitu ya. Dia main keyboard juga di band gue gitu kan. Wah, film getuk nih, apa nih, dia bilang. Ngobrol mulu. posternya tentara isinya ngobrol mulu, dia bilang gitu. Terus jadi tapi gue mulai mencoba memahami bahwa memang yang ingin disampaikan Thin Red Line itu, walaupun gue secara personal nggak demen filmnya gitu ya, tapi itu adalah filmnya terbaik gitu. Gue mulai baca-baca, jadi mulai mencoba membuat review yang seimbang, bahwa review bagi gue kan, karena gue juga waktu kecil kan gue baca review. Kalau misalnya ada joroknya, kemudian ada sadisnya, itu kan jadi panduan buat gue untuk minta nonton ke bokap. Pak, nonton ini dong gitu. Terus bokap biasanya, ini nih katanya, ini ada sadisnya nih, nggak boleh gitu ya. Bagi gue review yang kita baca di media adalah panduan, movie guide, makanya namanya movie guide toh, gitu kan. Jadi gue mulai di situ, pertama kali gue nulis, gue mulai mencoba mengarahkan tulisan itu sebenarnya lebih ke movie guide gitu. Jadi iya, jadi bukan kita membabi buta bilang ini filmnya nggak bagus gitu, nggak sesuai dengan selera gue, tapi lebih ya ini film sebenarnya untuk yang begini gitu. Nah, kalau selera lu nyari film perang yang seru-seruan, yang isinya perang terus, ya jangan nonton yang ini gitu, jangan nonton yang ini. Iya, lu boleh pendek gitu. Jadi itu pendek banget, sekitar 2 paragraf, dan waktu itu kita ditugasin untuk nulis setiap di edisi Waspada Minggu itu ada dua resensi gitu, 2 resensi, tapi masing-masing tuh 2 paragraf, dan memang gue mulai mempelajari di situ, karena memang ini dari dulu ya, dari resensi yang gue baca. Nah, itu dari majalah film, dari Payan juga salah satunya tempat gue belajar.
walaupun gue nggak kenal beliau gitu ya. Gue ngelihat resensi yang gue baca itu rata-rata awalnya adalah pendahuluan, kemudian harus ada sinopsis singkat, kemudian baru penilaian personal si penulis. Jadi itu yang ini. Dan jadi formulanya gitu. Yeah. Gitu. Jadi itu dari tahun 99 sampai sekarang masih gue masih nulis di Waspada untuk resensi film, walaupun sekarang dengan pengurangan media, ya kan media sekarang struggling ya gitu ya. Ya kadang-kadang halamannya juga nggak cukup buat nulis gitu. Dan itu kan sekarang Waspada masih print? Masih print sampai sekarang. Jadi gue memang start nulis di situ sebagai bukan wartawan sih, awalnya sebenarnya lebih ke pengisi rubrik gitu ya. Jadi itu film sekaligus juga artikel kesehatan. Jadi satu film satu artikel kesehatan gitu. Dan gue selalu suka nulis artikel kesehatan dari dulu karena menurut gue ini juga jadi bahan belajar gitu. Daripada gue baca jurnal yang terlalu serius kayak gitu kan, gue suka membaca jurnal dan akhirnya membagikan lagi secara tulisan awam, karena ini menurut gue dari dulu ini bukan hal yang bisa dijalanin semua dokter gitu ya, untuk menjelaskan secara awam ke publik gitu. Nah, iya. Terus kenapa lu waktu memang udah passionate banget sama film dari kecil gitu, lu malah kuliah kedokteran? Kagak pengen jadi filmmaker atau apa, penulis skenario atau gimana? Mungkin dari kecil gue sadar itu hobi gitu ya, karena gue kan ngelihat bokap nyokap dua-duanya dokter. Mereka kan tetap sebagai dokter, tapi mereka punya hobi nonton kayak nyokap. Emang dari muda tuh suka buat clipping. Jadi gue masih simpen tuh dari majalah-majalah Belanda zaman dulu. Dia suka gunting gambar aktor dan aktrisnya gitu, ditempelin, kemudian ditulis teks tagnya gitu ya. Jadi kalau bokap bukan tukang koleksi gitu. Kalau bokap itu dia sekedar hobi nonton udahlah gitu ya. Kalau nyokap itu emang dia suka koleksi. Jadi dari zamannya VHS, piringan hitam gitu ya, gramofon, kemudian pita itu dia suka disimpenin sama dia. Jadi ya mulai itu video-video itu kalau dia rasa suka nggak filmnya, kalau suka banget kita beli yuk gitu VHS-nya gitu. Gitu. Jadi dulu di rental itu kita bisa beli gitu, begitu kita selesai ini, kalau kita suka filmnya kita beli deh gitu. Gue masih ingat tuh yang pertama kali gue beli video itu Sound of Music gitu. Videonya Sound of Music. Sekarang iya. Kalau yang nonton pada bisa lihat ya, di belakangnya Om Dan tuh itu koleksinya dia sih. koleksi dari collectible items dari film-film gitu. Coba lu ceritain dikit Om Dan, apa aja sih yang di belakang tuh? Gua waktu ke rumah lu di Medan itu, gua masukin ruangan itu karena anjir nih, satu ruangan isinya memorabilia film semua gitu. Iya, jadi ya itulah gitu maksudnya. Nah, akhirnya kan dari nulis resensi di koran, mulailah pada saat internet gitu ya, mulai ngebuat blog, multiply kali ya, lama ya. Kalau Friendster masih jarang gitu, multiply lah yang pertama. Di multiply gue mulai nulis online gitu, dan berlanjut ke WordPress akhirnya ke WordPress. Dan mungkin karena emang setelah internet mulai lancar, kemudian mungkin banyak yang baca gitu ya. Kalau dulu kan yang baca orang Medan doang gitu ya. Sementara kan industri filmnya di Jakarta, jadi nggak banyak untuk kita sharing tuh nggak ada lah gitu. Nah jadi dari WordPress itu kemudian ada yang lupa satu Kaskus, ya kan banyak film Indonesia itu Kaskus Forum Movies gitu ya. Walaupun Kaskus awalnya mungkin kita suka buka Kaskus 17. Akhirnya kita nyampenya ke Kaskus Movies gitu, Forum Movies kan. Mulailah kenal teman-teman kita tuh Adi, Don Karto gitu kan. Dan di situ kan kita bisa wah, ada yang setuju dengan review, ada juga yang marah-marah. Cuman marah-marahnya kalau zaman dulu tuh nggak ada yang marah kayak sekarang, kayak orang gila tuh nggak ada. Emang sekarang ada yang gitu? Atur ya kita diskusinya ya. Kalau sekarang kita kalau kita menyatakan kita nggak suka satu film bisa berantem gitu. Kalau dulu tuh enggak gitu, ya kan? Iya. Ini banget, maksudnya berbudaya banget gitu ya. Ini Om nggak
nggak sesuai ini, bahkan kalau ada yang kita salah dikit diralat, kita sama-sama belajar gitu ya. Beda banget. Bisa marah-marahan, seberantem gitu, dituduh sabotase inilah apalah gitu, beda banget gitu. Itu yang marah-marah ke lu siapa, Om Dan? di Twitter gitu ya. Pembuat film atau penonton? Gue pernah ngerasain berantem dengan banyak diserang banyak orang tuh karena gue bilang gue suka Dark Knight sebagai thriller, tapi gue nggak suka Dark Knight sebagai film Batman. Itu bagi gue bukan film Batman gitu. Itu dia banyak yang harusnya ada di film Batman gitu, walaupun filmnya well received, box office, film terbaik bagi banyak orang gitu ya, tapi ya itu sampai akhirnya gue pelan-pelan bisa jelasin itu gitu. Ya ada prosesnya lah. Jadi ya itu namanya kan review kita bisa aja kontroversial, tapi memang dari dulu mungkin yang membuat review gue akhirnya nyampe ke banyak filmmaker gitu ya, karena memang gue nggak lantas kalau buat review maki-maki gitu. Jadi kan banyak kalau orang nulis review secara personal udahlah dibantai aja filmnya gitu, ini film sampah nih gitu, mending lu nggak usah buat film lagi deh gitu. Gue dari dulu memang menghindari itu karena memang gue nulis untuk media dari awal ya gitu. Di koran kan kita nggak boleh tuh pakai kata-kata yang nggak senonoh aja nggak boleh gitu kan. Jadi gue selalu ngelihat, karena gue juga kalau gue baca review gue mengharapkan gue dapat panduan gitu. Jadi gue lebih membahas positifnya apa nih film gitu, apa yang bisa kita suka dari film ini gitu, kemudian kekurangannya apa gitu. Nah itu yang menurut gue esensi sebuah review, itu akhirnya kita sebagai pembacanya bisa menimbang, oh ini sebenarnya itu lagi gitu ya, misalnya temanya gitu, tapi sebenarnya ada penyampaian ya, tuh penggemar Dark Knight muncul, tapi kita nggak, nanti kita buat sesi khusus untuk ngomongin. Tapi kalau Dark Knight Rises itu 5/5 lah dari gua. Udah nggak usah ngomongin Dark Knight. Jadi dari situ ya gue mulai inilah ya. Ya mungkin itu yang membuat kemudian ada beberapa lah gitu. Japri gue memang thanks ya reviewnya gitu, dan menurut review yang baik satu ya, karena gue juga pernah buat film pendek, kemudian sekarang kan gue gabung juga sama Charles tuh di Magma gitu ya, maksudnya ya jadi maksudnya filmmaker itu suka kalau misalnya ada review yang memang, kan kita sebagai pembuat karya kita tahu kekurangan kita ada di mana gitu. Nggak mungkin lah lu buat film lu nganggep itu ada sih, tapi jarang banget lah lu nganggep karya lu bagus 100%, itu jarang gitu. Jadi filmmaker itu pasti tahu, pembuat karya itu pasti tahu kekurangan karyanya itu ada di mana. Nah jadi kalau itu misalnya di-aim dengan oleh reviewer yang benar-benar kena ke situ gitu kan, nah itu mereka suka pasti gitu, bahwa memang lu memahami kekurangan film ini ada di mana, pendapat kekurangan yang menurut lu tuh sama dengan yang gue pikirin gitu. Nah dari situ kan kita jadi lebih dekat, dan akhirnya nggak usah ke filmmaker juga, diantara sesama reviewer juga, oh bener tuh gue juga ngerasa ini kurang gitu ya. Nah salah satunya itu ya Charles gitu. Nah itu gue waktu itu review film Rasa itu kan film pertamanya dia tuh, film layar lebar pertamanya Charles. Selama ini gue tahu Hendrik Gozali, Om Hendrik gitu ya, film Garuda selalu dapat tempat spesial di hati gue untuk film Indonesia dari dulu gitu. Karena gitu. Dari tahun berapa sih itu? Iya dari tahun 70-an, 80-an, karena gini, gue kan dilarang nonton film sadis ya. Film sadis nggak boleh, film yang jorok tapi film love story atau yang ada adegan seksnya tapi menjurusnya bukan ke bukan pesan lah, tapi kalau misalnya cuma eksploitatif aja, gue kan nggak diizinin nonton tuh gitu. Nah film-film Garuda dari dulu kan cukup aman untuk ditonton keluarga gitu. Bahkan endingnya hurtful kayak Ranjang Pengantin atau apa gitu ya, itu gue biasanya dikasih lah nonton itu gitu. Jadi gue tahu film Garuda itu salah satu pembuat film Indonesia yang bertanggung jawab gitu ya dari dulu. Nah, terus gue tahu nih, oh nih Charles nih anaknya Om Hendrik nih buat film Rasa gitu ya.
Kemudian wah ada pemain bulenya pula gitu kan, waktu itu kan cukup ini gitu ya. Kemudian gue cukup berekspektasi karena memang film Indonesia belum banyak ya pada waktu itu ya. Tapi apa yang gue dapatkan di film Rasa memang filmnya bukan nggak baik gitu, tapi terlalu banyak genre hybridnya terlalu banyak gitu loh. Lu mencoba menggabungkan terlalu banyak hal ke dalam satu film, sampai ada horornya gitu, action thriller horor gitu kan. Dan belakangan tuh gue baru tahu Charles nih ternyata stuntman. Itu belakangan baru tahu gitu. Jadi gitu. di situ gue baru review lah gitu. Terus gue bilang ini semuanya filmmaker pasca tahun 2000. Dengar gak lagi? Iya dengar gue. Agak muter-muter sih, gambar lu muter-muter tapi suara lu kayaknya kedengeran. Ini agak. Nah, tapi nggak apa-apa, kayaknya lu lanjut aja. Gue denger soalnya. Bentar. Siapa nih koneksinya nih? Bentar. Tapi bisa udah bisa di gua ini nggak patah-patah apa gimana? Nah udah kayaknya. Udah kan, udah jelas ya. Oke. Udah. Jadi ya, gue kemudian review dari semua filmmaker Indonesia pasca tahun 2000, ini Charles sangat Hongkong gitu. Yang gue rasain di Rasa itu reference-nya itu sangat film Hongkong 80-an gitu ya. Ya itu ternyata Charles baca gitu ya, dan dia balas gitu waktu itu gitu. Charles masih di sini kan? Dia baca review gue bilang ini kayak apa? Nice try gitu, tapi belum gitu ya. Tapi sebenarnya ke arah tuh dia baca tuh. Tapi kalau bokap gue sebenarnya suka banget sama film Rasa. Oke. Dan dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu itu filmnya Charles. Setelah itu main di Aura, dia bilang, Nil sini nih. Ini film Indonesia ini boleh juga nih. Ya itu filmnya Charles gitu. Tapi setelah dia kenal Charles, dia nggak tahu itu. Ya itu yang gue ini. Nah, kemudian Charles baca, dan gue ingat waktu itu dia ngajak ketemuan lah langsung gitu ya. Dia ngajak ketemuan tapi belum bisa. Kemudian akhirnya dia premiere film barunya Demi Dewi, yang lagi-lagi gue review, dan memang feel Hongkongnya memang masih kental. Syutingnya aja di kedai kopi Taki di Glodok gitu kan. Yang Chinatown banget gitu kan, Chinatown banget itu sampai sekarang poster Demi Dewi itu masih ada dipajang di situ gitu, karena jadi lokasi syuting gitu. Setelah itu dia ngundang ke premiere. Kebetulan gue kan memang kalau ada seminar gue sering juga ke Jakarta dari dulu gitu ya. Gue cukup sering lah gitu pulang balik Medan Jakarta. Akhirnya bisa ketemu dan akhirnya gue diajak untuk ikut Finding Simulat ikutan. Oke. Ya, nah, gitu. Lu kan ini banget ya. Udah nonton. Jadi mungkin gue inin dulu. Berarti lu juga di satu sisi juga berarti lu ada niatan untuk nulis review itu sebagai ini ya, pendidikan sinema, baik bagi penonton atau ke sutradaranya sendiri gitu. Ada nggak sih pemikiran itu? Lu nulis review untuk begitu? Bukan ngajarin lah sebenarnya, tapi sebenarnya pendidikan maksudnya berbagi pengetahuan gitu. Iya, berbagi pengetahuan. Jadi kan kadang-kadang kan juga ada sutradara baru, mungkin kita memang kekurangannya salah satunya di Indonesia ada kecenderungan ada kecenderungan mungkin banyak filmmaker di sini, apalagi nih Charles nih. Ada kecenderungan banyak filmmaker yang kita kenal referensinya kurang banyak tuh, ya kan? Yang kita tahu. Iya, terus. Ya, sehingga dia sering nggak sadar yang dia pakai di film ini sebenarnya udah banyak di film lain gitu. Oke. Nah, iya, hal-hal yang seperti itulah gitu. Jadi lebih berbagi, dan memang kan gue dari dulu memang karena memang fungsi menulisnya itu di media, menurut gue review yang baik memang harus santun gitu. Kalau lu ngeblog, lu silahkan aja lu tentuin gaya lu sendiri. Tapi kalau lu nulis untuk media resmi gitu ya, karena memang setelah di koran, kemudian punya blog, gue juga sempat nulis di beberapa majalah di M2. Kemudian di M2 tuh pernah ada rubrik gue sendiri, tapi pasca yang M2 yang lama ya. Gitu ya. Oke. Kemudian juga di Kineskop gitu ya. Nah, kalau nulis di media resmi sebaiknya santun lah gitu. Maksudnya
lu jangan maki-maki deh gitu, maksudnya jangan ngerasa lebih pinter dari yang buat film juga gitu, tapi penyampaian sebaik mungkin. Jadi jangan lupa bilang bagus. Sisi kan film sejelek apapun sebenarnya ada sisi baiknya, pasti ada gitu. Filmnya bisa aja kurang baik, tapi mungkin ada sesuatu yang kita bisa dapat dari sana. Itu jangan lupa lu sampein, hanya karena lu pingin negatif aja semua gitu. Jadi ya, kata-kata tapi, however itu harus memang seimbang gitu, karena dalam film ya taruhlah film eksploitatif Indonesia tahun 80-an, kenapa kita suka nontonnya gitu kan? Jaka Sembung atau segala macam. Jaka Sembung atau Golok Setan, ya kan, film-film Suzana misalnya, film-film Warkop, ya kan, even di film Warkop yang ya kalau ada 1-2 adegan komedi yang never before seen yang kita belum bisa lu harus puji, lu harus sediakan beberapa baris tulisan lu untuk memang memuji itu gitu, kalau memang lu itu kena ke lu gitu, ya kan. Ada sih, bukan nggak ada film yang totally 100% jelek semua, tapi jarang lah gitu. Biasanya dalam produk itu selalu ada gitu. Ya kita nggak suka filmnya, tapi kita suka dengan aktornya gitu. Jadi aktornya memang bisa membuat kita betah gitu. Itu kan bukan ini. Gue nggak suka nih film ini, tapi karena gue suka aktornya, dia bisa ngebuat gue bertahan lah, duduk selama 2 jam untuk ngeliatin dia, gitu kan. Itu kan kemudian banyak juga kasusnya film Thailand misalnya, ya kan. Itu dari awal nggak jelas ceritanya apa, ketawa ketiwi gitu ya. Pokoknya formulanya kayak film kita gitu. Cari aktor ganteng, cari aktris cantik, cari yang hancur banget untuk dijadiin bulan-bulanan. Nggak usah pakai skrip juga udah jadi film gitu. Tapi ya kan, sering banget kita mau ini Charles, sering banget kita mau ini, kita rasanya pingin walk out aja deh. Ini apa sih gitu? Ini apa sih, komedinya juga toilet joke semua gitu. Tapi ternyata di endingnya semuanya jadi relevan. Lucu-lucu yang di awal gitu, itu jadi relevan. Gue pengalaman itu di film I Find Thank You Love You gitu ya. Itu toilet dengan I Find Thank You Love You yang dibikin yang di remake ke Indonesia gitu ya. ATM-nya Thailand. Itu kan formula gitu ya. Bahwa memang dari awal lucu-lucu nggak jelas gitu, tapi ternyata di ending rappingnya jadi relevan dan kita memang begitu terkesan dengan endingnya gitu. Nah itu kan lu harus bicara di review bahwa ini memang di awal bangunannya nih Messi gitu, tapi ternyata konklusinya ternyata ada something ya gitu yang ingin disampaikan, dan akhirnya lu bisa lupa bahkan dengan kesalahan film itu di awal gitu. Nah ini sesuatu yang gue pelan-pelan pelajari. Jadi ya nulis itu juga kan sama dengan proses pendidikan, kita belajar gitu. Gue selalu suka nulis karena ya ini buat gue jadi salah satu, berbagi itu menurut gue itu cara paling baik untuk belajar lah, kita untuk terus belajar, jadi melatih memori juga gitu kan. Jadi ya karena memang hobi gue film kan dari kecil kan, suka orang kan dibilang kan ya kalau memang movie geek gitu, dia hafal nih main film apa, kemudian nih main film apa gitu, itu udah biasa dari dulu gitu ya. Jadi kalau nulis review juga nggak harus buka Google atau nggak harus buka wiki gitu ya. Udah langsung, ini dia di sini, sutradara ini dulu pernah nyanyi. Gitu ya. Itu kan yang menandakan bahwa referensi lu juga kadang-kadang kita marah juga, kayak kemarin Irfan kan, masa yang disebut Inferno sih gitu kan, peran dia seberapa sih di Inferno gitu ya. Gitu. Lu kalau misalnya nulis di review film ini bintangin Irfan kan, terus ada referensinya toh dalam kurung, Irfan kan pernah main film apa dulu, jangan Inferno dong yang lu sebut gitu kan, bahwa itu bukan essentially penampilan dia yang paling esensial dong yang lu sebut gitu kan. Nah, tapi kalau lu memang dari tahun 70-an itu, misalnya waktu dari pertama kali diajak-ajak sama bokap nyokap lo gitu, film Indonesia tuh udah jadi prioritas lo belum sih ditonton? Nggak prioritas sih, karena memang film Indonesia kan nggak semuanya baik ya, maksudnya dari dulu kan banyaknya eksploitasi seksual lah, gitu, kemudian sadis gitu ya. Jaka Sembung tuh gua nggak dikasih nonton tuh dulu tahun boleh, karena kan ada Rawe Rontek yang potong kepala, WD Mokhtar jatuh, wah ini sadis. Akhirnya bokap nyokap tuh nonton bareng teman-teman mereka gitu, bareng kolega
mereka gue nangis aja, pokoknya gue kalau minta nonton gak dikasih gue nangis lah gitu ya. Oke. Nah iya, terus kan apalagi kalau lu sekarang ini kan, maksudnya dari pertama kali gue kenal lu tuh kayaknya lu kalau film Indonesia lu pasti lu bela-belain lah harus nonton ke bioskop gitu ya. Nah Iya, kalau karena lu bisa nggak sih memetakan sedikit gitu perkembangan bahasa visual atau referensi mereka atau ya pengetahuan mereka tentang sinema, kalau misalnya lu ingat gitu, lu kayaknya ingetannya oke banget nih. Iya, dari 70 sampai sekarang gitu. Ya karena antusias itu memang karena hobi. Gue suka Tutsi and the Fake. Itu film awalnya gue pikir gue nggak bakal suka dengan toilet jokes ala Thailand, tapi ternyata gue ngakak setengah mati nonton film itu. Gue pikir Tutsi Dustin Hoffman. Bukan, Tutsi and the Fake yang film Thailand. Lu belum nonton ya? Belum nonton. Ya jadi dulu gini. Ceritanya kan dulu film Indonesia nggak pernah jadi prioritas karena memang nggak semuanya kontennya aman untuk anak gitu ya. Ya jadi seperti yang gue cerita tadi, bokap nyokap memang memilih banget tontonan yang mana yang harus gue tonton gitu ya. Justru gue yang di endorse sama bokap nyokap nonton film India. Oh, apa ya? Dari kecil. Karena kontennya aman gitu. Jadi film India itu bukan soal pembalasan, tapi motivasinya selalu keluarga kan gitu ya. Kemudian seromantisnya ciumannya nggak pernah kena bibir. Biar aja kan. Jadi kayaknya budaya seperti itu gitu. Kemudian walaupun jagoannya nggak mati-mati, tapi darahnya juga nggak banyak. Gitu, darahnya juga nggak banyak. Jadi dalam artian nggak sadis. Iya kan? Dan budayanya memang film India sesadis semotivasi apapun pembalasan dendam banyak banget. Maksudnya ceritanya kan 20 tahun kemudian si anak balas dendam karena orang tuanya mati dibunuh gitu ya. Semua motivasinya soal keluarga gitu. Bang, kakak, ibu, bapak gitu ya. Nah, dari situ memang itu adalah salah satu pesan yang gue ingat, selain bokap nyokap selalu nyaranin gue untuk nonton film musikal, kecuali Rhoma Irama karena mereka memang kurang suka film-filmnya Rhoma Irama. Itu masin aja kalau gue mau nonton, tapi kalau mereka nggak demen. Mereka enggak. Ya, tapi kalau musikal gitu kan, itu selalu gue masih ingat pesannya, kalau ada film musikal nonton film musikal dulu gitu. Itu gitu ya. Kemudian film India itu selalu disaranin buat nonton karena ya itu kontennya selalu membuat tuh sayang sama keluarga kali ya gitu ya. Karena salah satu budayanya juga yang lengket, gue sampai kuliah tuh masih disuapin nyokap kalau makan. Maksudnya masih suka disuapin. Karena menurut dari yang gue dapat di film-film India, kalau sampai tua kita disuapin ibu itu berkah gitu. Memang kan jadi nyokap lo juga itu ya? Iya, ada satu budaya gue suka untuk kaki itu kan ini banget ya gitu ya, hormat banget gitu ya, respect banget. Oke. Ya kan, dan memang ya itu masih berjalan sampai sekarang gitu. Jadi walaupun film India sekarang udah pakai ciuman bibir, udah pakai apa, tapi motivasi keluarga tetap something yang terjalin kuat di film-film mereka gitu. Lu boleh kemana-mana, tapi motivasi lu adalah soal keluarga. Dan mereka memang ini lagi salah satunya gitu. Kalau lu bahas dendam, lu bunuh orang, akhirnya lu harus masuk penjara. Ending keluar dari central jail gitu kan. 100 film India tahun 80-an, pokoknya kalau lu udah melakukan pembunuhan untuk balas dendam, lu harus masuk penjara, dan akhirnya endingnya dia keluar dari penjara. Happy ending tetap, tapi dia harus di penjara dulu gitu. Kan ada beberapa yang lebih ekstrim, dia dihukum mati malah, digantung malah, ya kan, karena dia udah melakukan pembalasan. Walaupun lu benar, hukum nggak boleh main-main gitu. Nah itu, nah, jadi memang ya enggak lah, nggak malu lagi, itu berkah itu kalau menurut budaya itu. Kenapa dia ada nanya kalau Moonlight apa lu nggak demen? Apa? Moonlight itu ada nanya saya sih, kalau Moonlight gimana bang? Lu kagak demen? Gue lebih suka, gue tim La La Land. Oh gitu. Kan udah dibilang tadi, gue dari kecil diajarin nonton kalau ada pilihan 2, pilih yang musikal dulu gitu. Oke. Nah iya, kalau gitu kalau lu memang tahun 70-an itu film Indonesia belum jadi prioritas karena memang ada beberapa kontennya yang memang sengaja disensor atau dibatasi sama orang tua lo. Pas lo baru mulai pas lo udah bisa nonton sendiri deh, lo udah bebas gitu. Iya, jadi itu sebenarnya mulai dari gini. Kalau dulu tuh kan banyak banget pilihan film yang main di bioskop, sehingga kita juga nggak punya waktu tuh untuk nonton semua.
Oke, karena bioskopnya juga beragam ya? Iya, karena bioskopnya juga beragam. Mulai akhirnya tahun 80 menuju 90 itu mulai sedikit tuh, akhir 80-an itu udah nggak banyak film yang importir lepas. Ya kan, karena itu kita udah masuk ke isu-isu hak cipta atau apa menuju tahun 90. Itu justru filmnya nggak banyak. Jadi kalau misalnya waktu itu ada film Untouchables misalnya atau No Way Out gitu di tahun-tahun 87, satu film bisa diputar oleh banyak bioskop. Nah, sehingga waktu SMP itu karena memang gue biasanya pulang sekolah les, kemudian selesai les gue boleh nonton deh gitu. Nah itu kadang-kadang gue nonton film yang sama berulang-ulang gitu. Karena pilihannya udah mulai bisa ditonton satu. Ini Charles ngetrol mulu nih. Ngetrol, dia memang paling suka kayak gitu. Jadi kita mulai terbatas kan tontonannya kan. Kita bisa memilih satu film dalam seminggu gitu, sehingga kita nggak perlu ini, dan memang nggak perlu nonton semua juga ya kalau kita nggak begitu suka filmnya gitu kan. Nah dan itu akhirnya mulai masuk ke tahun 90-an masih begitu. Nah mungkin mulai kuliah gue mulai mungkin bukan obsesi juga sih, tapi karena memang gue sebisa mungkin kan gini, bukan harus ke bioskop gitu, tapi satu hari nonton satu film deh gitu. Lu udah begitu ya, membiasakan. Nah, gitu. Jadi pada zaman kuliah kan udah lebih longgar tuh, udah nggak banyak les, nggak banyak apa seperti di SMA gitu ya. Jadi itu waktunya biasanya pulang kuliah bareng-bareng teman gitu nonton gitu kan. Nah itu mulailah akhirnya semua film ditonton. Semua yang main di bioskop itu semua ditonton deh gitu. Mau film Mandarin, mau film itu, dan itu yang keterusan gitu. Nah pada saat film Indonesia hilang tahun 90, bahkan film Indonesia yang tahun 90-an yang nggak genah-genah itu semuanya gue nonton gitu. Itu semuanya gue Salimar Selina. Iya, itu semuanya, pokoknya apa yang main di bioskop gue nonton lah. Zaman kuliah itu apa yang main di bioskop gue nonton gitu. Ya itu keterusan sampai sekarang gitu kan. Nah dan sekarang sebenarnya lebih ke ya gitu ya, karena memang resensi gue di koran Waspada itu kan selain resensi kan ada rating. Nah rating itu judulnya film minggu ini, berarti semua film yang sedang main di bioskop kita harus rating. Gue selalu merasa berdosa tuh kalau kita belum nonton tapi kita kasih ratingnya aja gitu. Kadang-kadang kan dibilang udah bang ini isi aja daripada kosong. Gue bilang enggak dong, gue belum nonton gitu kan. Itu gue selalu nonton biasanya. Jadi gue selalu mencoba ya udah nonton aja gitu kan. Toh ya killing time lah gitu ya, killing time dan memang gue suka aja mengeksplorasi segala macam film gitu kan. Gitu. Nah itu keterusan lah sampai sekarang gitu. Makanya seluruh film Indonesia yang ada gitu kan, itu awalnya kan masih ditonton, tapi belakangan mungkin kalau bicara 10 tahun belakangan gue mulai jenuh sih sebenarnya. Jadi film-film Indonesia yang horor yang apa, karena gue ngerasa waktunya memang kebuang sia-sia gitu. Kalau film-film yang benar-benar film horor atau yang nggak jelas atau apa gitu, ya udahlah lewatin aja ya gitu ya. Karena memang belakangan kan kita kan mulai banyak importir lagi. Kalau dulu kan importirnya tuh gitu kan. Sekarang kan ada banyak importir gitu kan. Ada yang muter di bioskop A, ada yang muter di bioskop B, ada yang di bioskop C gitu kan. Nah, jadi kita bahkan dalam satu hari Rabu gitu bisa ada 5 film baru gitu, sehingga waktu kita juga nggak ada gitu. Nyari waktu itu udah susah banget gitu. Nah itu ya kita mulai terdorong untuk memilih ya. Iya selektif gitu. Nah, ya gitu perkembangannya gitu. Tapi dan sekarang karena memang gue udah sedikit banyak terlibat di industri, memang kita harus mendukung juga film Indonesia yang baik gitu ya. Jadi nontonlah hari pertama gitu ya. Kalau dulu tuh gue masih sering dulu untuk nonton, gue bayar tiket untuk 3 orang gitu Ki. Terus film diputar karena dulu di zamannya dibawain sahur. Sorry dipinjam bentar. Apa? Jadi karena apa tadi gue lupa. Sering beli 3 tiket. Nah, jadi ada peraturan kalau jumlah penontonnya nggak mencapai kuota, film nggak jadi diputar. Gue masih ingat filmnya Koper, Richard Oh. Iya, gue nonton sama Lani kan.
Waktu itu belum merit gitu. Gue nonton itu, kami kan berdua. Kuota penonton di bioskop itu waktu itu di Palladium paling sedikit 5 gitu. Jadi gue beli 5 tiket. Gitu, gue beli 5 tiket. Ya kan? Kemudian film ini Lari dari Blora, Mas Aklis. Ya kan? Itu juga gue beli 4 atau 5 tiket gitulah. Pokoknya ya malah pernah sekali, kalau lu masih ingat film Indonesia judulnya apa? Di apa gitu, film religi opik gitu kan. Gue iya, gue datang ke bioskopnya kan. Gue gini, aktivitas gue tiap hari kan, gue praktek itu sore gitu ya, sore sampai malam. Jadi gue pagi kalau nggak ada appointment gue nonton gitu, pagi nonton sampai sore, terus gue praktek sekitar 4 sampai 5 jam, kemudian jam 9 gue selalu nonton jam terakhir. Jadi itu juga gue udah dari dulu memang udah terbiasa nonton tuh sendiri dari zaman SMP juga gue nonton sendiri, nggak keberatan lah gitu. Memang gue suka juga nonton sendiri gitu, ditemenin boleh, nggak ditemenin apa gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan kalau Lani dari dulu selektif, memang dia nggak mau ikut semua film lah gitu. Ini tentang apa sih bang gitu. Kalau misalnya dia nggak ini, kecuali dia lagi ikut gue, kita nonton gitu ya. Nah itu film opik gue nonton sendiri. Jadi jam 9 selesai praktek, gue kebut lah tuh. Biasanya kan kalau di Medan kan jarak dekat-dekat gitu ya. 9.15 filmnya gitu kan. Begitu nyampe di situ, itu operator kameranya udah pulang. Karena dia yakin banget nggak ada yang nonton. Dia baru aja pulang. Begitu udah nyampe, karena gue juga nontonnya di bioskop. Itu kan bioskop di Medan kan itu aja gitu ya. Kan seluruh tugas bioskop dan ininya kan udah kenal sama gue gitu. Waduh, ini dokter datang. Dia bilang kan, dia datang, dok baru aja pulang ininya, operator kameranya. Dia bilang, gue bilang, ini kalau gue nggak nonton hari ini, besok udah nggak main gitu. Besok udah ini nggak sampai weekend gitu kan. Gue beli dia 5 tiket gitu. Akhirnya manajernya, ya udah deh, gue panggil lagi di telepon gitu. Dia udah sampai di rel kereta api mana, balik lagi gitu. Anjir lah. Iya, karena memang kewajiban untuk ngerating film itu kan ini. Nah belakangan gue bicara dengan editornya, nggak usah semua lah ya gitu. Maksudnya kalau ada 1-2 film yang nggak ditonton, nggak usah di rating gitu. Itu akhirnya untuk mau gitu kan, karena kan beda editor, kadang-kadang beda ini ya. Ada yang ini supaya ini lengkap dong ini presentasi gitu. Nah gitu, kalau gitu lu coba lu ini film-film Indonesia yang menurut lo bagus dalam 10 tahun terakhir ini. Soalnya gue juga pasti banyak kan, ya kalau lu bilang tadi, kan lu bilang lu udah mulai agak-agak jenuh dengan 10 tahun terakhir ini. Tapi kan pasti ada dong, karena lu hampir nonton semuanya gitu. Lu bicaranya dari 2012 ya? Dari 2010. Dari 2010. 2010, oke. Dari 2010. Wah. Get Married tahun berapa ya? Gue juga lupa sih. Udah lewat. Kayaknya udah lewat deh. Nggak 2010. Nggak usah dibatasin lah ya, pokoknya iya boleh. Pasca ini ya, yang paling gue suka. Reformasi. Iya. Sebenarnya nggak boleh nyebut film yang gue terlibat di dalam, tapi gue suka banget Fanding Sri Mulat. Oh gitu. Gue itu kenal karena itu kan keterlibatan gue pertama kali di set gitu ya, di set film layar lebar. Gitu. Gue ikut dari awal, diajak Charles untuk ngebahas skrip gitu, terus untuk milih cast, ini siapa nih yang cocok untuk pemeran ini gitu ya. Kemudian bahwa memang gue dari kecil memang nonton film-film bioskopnya Sri Mulat kan. Selain gue juga suka kelawakan mereka, gue kan nonton tuh semuanya. Untung Ada Saya, Gaya Merayu gitu, Senjata Rahasia Nona gitu. Kemudian film-film Sri Mulat itu kan dulu kan film komedi Indonesia yang grup lawak itu kan tren gitu ya. Ada Jojon, ada Warkop gitu ya. Jakarta. Ya, menurut gue itu kesempatan sekali seumur hidup tuh untuk kerja bareng-bareng dengan legenda ini Sri Mulat gitu ya, bahkan lebih senior dari Warkop kan mereka kan gitu kan. Senior dari Warkop gitu, itu di set gue rasanya waduh, senang banget ya bisa fotoan sama Sri Mulat gitu, walaupun Gepeng udah nggak ada gitu ya. Walaupun Asmi udah nggak ada, Basuki udah nggak ada gitu, tapi dengan anggota yang masih ada gitu, ya itu menurut gue something yang personal. Dan gue memang suka pendekatan bahwa film itu nggak melulu menjual komedi, tapi lebih ke cultural romance gitu, romansa budaya sebenarnya yang dibawa Charles gitu. Dan itu memang Charles waktu itu konsultasi juga soal medis gitu, walaupun
ini komedi gitu ya, lagi-lagi besok gue bakal bicara soal itu sih, soal riset medis kan tanggal 15 Jumat tuh ya, sama teman-teman di sini. Tapi riset medis di film. Iya, jadi riset medis di film Indonesia. Nanti gue kirim. Jadi di Finding Sri Mulat ini kan ada adegan melahirkan di atas panggung. Nah itu juga Charles salah satu, karena dia memang tahu salah satu aiming review gue adalah suka ribut soal inakurasi medis yang ada di film Indonesia. Jadi dari awal skrip dia udah bilang tuh, tolong dong lu harus work on the script gitu, gimana supaya ini memungkinkan untuk melahirkan di atas panggung. Apa problemnya? Ya kan? Dan yang masih memungkinkan untuk lahiran tanpa bidan, tanpa kan si Dracula mantan bidan gitu ya. Jadi itu harus dipikirin semua kan plotnya gitu kan. Nah, gue seneng nih, maksudnya gue sangat antusias untuk setiap ada filmmaker yang konsul soal medis ke gue sangat menghargai, bahkan beberapa kali gue bantu gitu ya. Maksudnya berarti lu punya kesadaran untuk menyampaikan informasi yang benar daripada nipuin penonton lu gitu. Gitu. Nah itu terus gue kemudian gue juga suka film-filmnya Angga Dwi Sasongko. Hari Untuk Amanda mungkin dulu ya. Hari Untuk Amanda salah satu film yang paling gue demen itu. Itu film dia yang awal-awal ya. Dan yang belakangan mungkin yang gue suka Surat dari Praha. Surat dari Praha. Kemudian sama Charles juga buat ini, tapi ya lagi-lagi film yang gue terlibat di dalam gitu ya. Nada Untuk Asa menurut gue adalah salah satu film yang penting, karena banyak film Indonesia yang bicara soal HIV, tapi yang benar hanya Nada Untuk Asa. Gue berani bilang itulah. Di ini dan filmnya juga memberi pesan yang benar bahwa jangan mendiskriminasi ODHA gitu ya. Gitu. Jadi jangan sepihak gitu. Nada Untuk Asa itu kan dia bekerjanya dari dua pihak, bahwa kita harus kiri kanan gitu. Jadi nggak cukup dari kitanya aja yang serba takut gitu dan mendiskriminasi, tapi penderitanya juga harus tahu dia berhadapan dengan apa dan dia harus ngapain. Jadi menurut gue itu ini dan filmnya bukan PSA, filmnya tetap drama tapi something, dan gue juga suka ini karena memang gue datang dari keluarga multikultural dan multiras gitu ya. Agama ada di keluarga gue kecuali Hindu. Sehingga dulu nyokap sempat bilang, lu nyari orang India deh. Biar ada orang Hindu di keluarga lo gitu. Nah, gue suka dengan muatan Katolik yang dimuat dalam film itu secara halus sama Charles gitu. Itu gue sangat menghargai bahwa filmnya memang kan diproduksi bersama ini instansi Katolik gitu ya, tapi filmnya nggak lantas jadi film agama gitu. Bahwa simbol Katolik itu muncul secara halus banget di dalam ini. Terus apalagi judul yang lain? Ya, Get Married satu. Get Married itu menurut gue sebenarnya kalau dulu sebenarnya di awal-awal film Indonesia kan ini regenerasi soalnya ya. Gue selalu menganggap dari film-film Hanung gitu ya, dia awalnya dulu sebenarnya idealismenya tuh lebih nyentil isu-isu sosial gitu ya, sebelum dia akhirnya biopik lah gitu. Ini miripnya Abbas Akub nih gitu. Menyindir isu-isu sosialnya. Sementara kalau Rudi Sudjarwo itu selalu ngomongnya kritik sosial ke orang bawah gitu, tapi bukan positif gitu, ya kan? Kalau Garin kan beda. Kalau Garin kan selalu mengangkat kehidupan masyarakat bawah, tapi yang isunya bukan itu gitu. Kalau Rudi tuh satir, dia nyindir gitu, ya kan? Dadap dangdut, segala macam gitu ya. Jadi 9 naga gitu, ya kan? Mengejar matahari gitu. Jadi dia selalu mengambil masyarakat kecil. Itu menurut gue lebih ke Sumanjaya tuh, gitu. Iya gitu. Nah itu, ya menurut gue Hanung salah satu pencapaian terbaiknya di Get Married tuh, gitu. Itu yang menurut gue yang Abbas Akub banget lah, gitu ya kalau zaman dulu. Itu kan yang paling gue suka. Sehingga dulu Pak Parwes pertama kali ketemu, ini adalah dokter katanya yang suka ngeritik film-film saya gitu. Enggak Pak, gue bilang masa sih, gue suka Get Married Pak. Ya, bentar, udah mau habis waktunya, kita langsung nyambung lagi ya. Gue matiin dulu bentar karena udah 1 jam dia otomatis mati. Kita balik lagi ya, langsung balik. Ya.
Halo, balik lagi di Amartor hari ke-21 bersama Daniel Irawan. Sorry, kita tunggu si Om Danielnya masuk dulu. Ya, beliau tadi menceritakan tentang pengalaman dia menonton dari kecil, yang memang di keluarga itu kulturnya memang udah kuat bareng bokap nyokapnya, walaupun memang waktu kecil itu banyak yang dibatasi karena memang menurut mereka memang ini banyak yang beliau boleh tonton yang ada adegan cinta itu lebih boleh dibandingkan yang adegan kekerasan gitu. Nah, beliau juga tadi menceritakan juga tentang kenapa dia merasa jadi harus menulis resensi dan melanjutkannya sampai sekarang ini, sampai akhirnya kayaknya sedikit-sedikit terlibat di industri film sekarang ini gitu. Coba kita mencoba sambung dulu. Mana dia? Ya, tadi terakhir itu gue lagi minta ini sih, mencoba untuk Om Dan untuk memetakan misalnya kayak 10 tahun terakhir atau dari 2010 ini film Indonesia yang dia perhatiin tuh kayak gimana sih kecenderungannya, yang dia suka, yang menurut dia. Soalnya tadi dia sempat bilang kalau secara jujur 10 tahun belakangan ini agak-agak menjenuhkan karena banyak horor-horor yang begitu yang menurut dia juga menghabiskan waktu. Nah, gue nanya gimana sama yang menurut dia bagus, ya siapa tahu bisa sebagai bahan rekomendasi atau pembacaan ulang orang-orang yang suka nonton film. Tapi beliau belum gabung-gabung nih. Mungkin lagi ngambil minum sebentar. Oh, masih makan salad tadi terus sempat batuk-batuk. Mungkin kayaknya kalau gitu kita balik 5 menit lagi kali ya, sambil gue mencoba menghubungi dia bareng Om Daniel Irawan, biar beliau ada waktu sebentar. Oke, kita balik lagi 5 menit kemudian. Ternyata dia pikir nggak ada notifikasinya. Nah, ya. Sorry. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut lagi. Rekomendasi ya. Kalau film Indonesia sekarang, The Raid juga menurut gue salah satu yang harus selalu dimasukin dengan film terbaik, karena gini, bukan karena masalah action atau apa gitu ya, tapi itu yang membawa Indonesia ke mata internasional gitu ya. Gue kemana-mana selama ini ke festival-festival film gitu ya, kan gue banyak bergaul dengan jurnalis film di luar gitu ya. Nah itu selalu gue sering banget dapat pertanyaan, berapa film sih film Indonesia ya nih, how many Indonesian films was released in your country a year gitu kan. Kalau gue jawab hundreds gitu kan, terus how come we only heard about The Raid gitu. Jadi selalu yang mereka itu hanya The Raid gitu ya. Dan sineas itu yang dikenal itu ya Joko gitu ya. Nah, kalau filmnya Joko, yang paling personal buat gue, yang paling gue suka Janji Joni sih. Gitu.
gue suka Kala juga gitu, gue suka film Pengabdi Setan gitu, bahkan Modus Anomali juga gue menemukan euforia drive-in movies di situ gitu ya, kayak trash movies yang direferensiin. Tapi yang paling personal buat gue paling sering gue ulang-ulang tuh Janji Joni gitu, karena memang itu sebuah meta almost meta dari gimana film itu sampai dibawa sampai akhirnya bisa kita tonton gitu ya. Sebentar, tapi kenapa menurut lo cuman The yang kedengeran di luar, Om Dan? Bukan, ini iya dari sebelumnya. Tapi lo pernah mikirin itu nggak? Pernah kepikiran nggak? Kenapa cuma The ya gitu? Iya, jadi itu kepikiran lah pasti gitu kan. Nah, berarti kan selama ini kan kita ya mungkin ada masalah inferioritas juga gitu, bahwa memang karena Gareth orang luar, karena filmnya memang ini kan judulnya juga bahasa Inggris dan internasional dan bereksposur internasional, makanya semua orang dengar gitu kan. Jurnalis itu jadi gini, gue kan dari pengalaman gue di festival dari festival internasional itu, gue pertama kali tahun 2013 Tokyo yang pertama kali gitu. Kemudian ada Okinawa, ada Kyoto, ada ke Makau, ada apa segala macam gitu. Itu kan gue selalu suka hangout dengan orang-orang baru gitu ya. Dan ini beda-beda gitu. Ada yang tahu Garin, ada yang tahu ini, dan jurnalis kan beda-beda memang ya. Ada yang jurnalis baru juga dari sana, bukan dari luar tuh banyak juga yang jurnalis baru yang belum paham sama sekali tentang film Indonesia. Nah rata-rata The Raid tuh mereka tahu gitu. Jadi ya itulah kepikirannya memang karena memang exposure, dan itu memang film pop, bukan film yang terbatas diputar di World Festival gitu ya, gitu. Itu sih gitu. Jadi menurut gue ya itu salah satu pencapaian yang memang ya apa boleh buat, memang Indonesia sangat dikenal lewat The Raid kan, sehingga akhirnya membuka jalan pada akhirnya Iko, kemudian Yayan, Kang Cecep bisa main di John Wick, bisa main di bahkan Star Wars gitu kan, bahkan film Marvel, bahkan Raisa Tapi walaupun di Captain America juga semuanya dari The Raid gitu, ya kan. Dan akhirnya Marvel juga memakai reference itu Russo Brothers, sampai sekarang film favoritnya The Raid, sehingga action The Raid yang mereka adopsi di film-film karya mereka gitu. Jadi itu monumental kalau menurut gue. Ya kalau Joko yang gue paling personal Janji Joni. Kemudian kalau yang baru-baru gitu ya, Ernest adalah up and coming yang menurut gue ini harusnya bisa dipertahankan gitu ya. Cek Toko Sebelah gue demen. Cek Toko Sebelah. Ya. Kemudian kalau yang lebih serius sedikit, Sang Penari juga itu salah satu finest ini film Indonesia paling baik. IFA ya. Iya, walaupun mungkin ini cukup beragam kalau misalnya untuk diskusi ke setiap orang gitu ya. Bahkan dulu pernah ngomong sama Om Slamet juga, dia bilang, wah ini kurang benar juga nih gambaran siapa Serintil itu ini gitu. Tapi at least itu jauh lebih baik daripada versi yang dulu. Kalau versi yang dulu itu kan Ronggeng Duku Paruk itu kan ini Bengkis gila itu sebenarnya penghinaan ke novel. Kenapa? Karena gue gak nonton tuh yang itu Ronggeng Duku Paruk itu gue gak nonton. Eksploitasi, filmnya lebih ke eksploitasi, jadi bukan drama yang baik lah ya gitu ya. Ini. Kalau yang baru-baru ini yang gue cukup suka yang tahun kemarin itu 27 Steps of May. Gitu. Gue suka dengan caranya bicara di tengah diam gitu ya, tapi tetap beremosi gitu. Menurut gue kan salah satu kadang-kadang kalau kita nonton film art house gitu ya, art house Indonesia gitu ya, tapi memang karena memang pembuat film art house kita kan seringnya berkacanya ke Eropa gitu ya, Eropa dan Jepang. Jadi kadang-kadang ada gerusan emosi gitu. Jadi menurut gue emosi bukan sesuatu yang perlu di-restrain sih. Itu asal lu nggak jatuh ke melodramatik dalam genre itu ya misalnya gitu ya. Nah, menurut gue 27 Steps of May itu sangat emosional tapi without being melodramatic. Jadi, tapi lu selalu suka sama film-film Rafi Barwani sebelumnya? Apa kalau selalu? Jerman gue suka gitu. Natural banget kan. Maksudnya ya gue selalu, jadi sebenarnya gue suka mengeksplorasi semua jenis film sebenarnya, dan kita sebaiknya nggak fanatik ke satu gitu. Maksudnya yang gue kurang setuju kadang-kadang gitu ya, film itu kan namanya dimanapun di Hollywood itu ada yang mainstream, kemudian ada yang namanya side stream.
gitu. Itu biarin aja jalan bareng gitu. Jadi satunya nggak usah lah kita paksain gitu untuk this is the future of apa gitu ya gitu. Dengan hanya memilih satu gitu. Apa di film-film pop juga kita bisa dapat sesuatu yang menarik gitu kan, maksudnya nggak harus di film yang masuk ke festival juga kita bisa dapat sesuatu yang kita bisa suka secara internal kita ini gitu ya. Dan kesukaan kita terhadap film kan kadang-kadang kan membuat kita ingin nonton lagi dan lagi gitu, berulang-ulang. Pada saat kita lagi nggak tahu mau nonton apa, kita ngelihat DVD kita, ini gue puter deh gitu, ini gue suka nih film ini gitu kan, dan gitu. Jadi sebenarnya nggak jangan dibatas-batasin lah gitu ya. Gue setuju sih, maksudnya di Amerika itu sebagai negara yang punya industri film paling gede sedunia itu juga dia tuh scene yang underground atau yang side streamnya itu juga sangat besar juga. Misalnya untuk dari sejarah filmnya itu memang berbarengan dan mereka memang saling mengisi gitu. Maksudnya kalau lihat dari film-film Hollywood tahun 60-70-an itu ya saling mempengaruhi gitu. Film-film Hollywoodnya pun kalau lo perhatiin film-film Hollywood 60-70 kan memang cara bertuturnya itu ini banget ya, malah bisa dibilang cukup bereksperimen banget tuh, karena ya satu dan lain hal gitu. Kalau misalnya lihat Manchurian Candidate, Seconds gitu-gitu. Nah, ya tadi sebenarnya udah 10 Lu fanatik Michael Bay. Iya, gue suka banget Transformers. Karena menurut gue satu penilaian gue, ini gue sharing ya. Satu penilaian gue untuk film yang bagus dan gue bisa suka adalah never before seen sequence gitu. Bagi gue cinematic experience itu penting banget gitu. Dan kan kita ke bioskop ya, kita ngomongin sinema gitu ya, bahwa kita ke bioskop gitu, melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat di bioskop itu ngasih feel yang memang akan membuat kita ingat terus dengan film itu. Nah, Transformers biar orang nggak banget suka Michael Bay gitu ya, itu memang terus berinovasi di never before seen sequence gitu. Jadi itu kan belum pernah kita lihat sebelumnya, robot transforming dalam bentuk live action pada saat itu buat rahang kita jatuh gitu. Jadi action yang pertama kita lihat di The Raid, kemudian action yang kita lihat pertama kali di Ong Bak, film Thailand gitu kan. Ong Bak bukan film gede, itu film ya ada yang menggolongkan dia bahkan film murah kelas B gitu, tapi yang kita lihat di situ pendekatannya belum pernah kita saksikan di film lain. Gilanya akrobatnya belum pernah, beda lagi gayanya dengan Jackie Chan, dengan apa gitu, walaupun ada sequence yang diulang-ulang berapa kali dia tendang diulang-ulang ya kan? Tapi belum pernah kita lihat, dan itu menurut gua adalah something to be celebrated gitu ya. Jadi cinema experience itu menurut gua, makanya Charles tuh suka protes, ini ngapain ya filmnya dia nggak suka, begitu gua di Medan kebetulan IMAX baru akan buka dan akhirnya kena corona tuh, aduh pas banget ya. Pas banget gitu kan. Jadi itu sebenarnya kalau apa namanya, kalau di nah itu kalau kadang gue ke Jakarta kenapa nih? Sorry agak putus nih. Kayak lo tadi agak putus. Sorry, ya jadi gue udah nonton filmnya gitu kan, tapi setelah itu gue sengaja ngejar hanya buat ngelihat versi IMAX gitu. Walaupun gue nggak suka, itu contohnya kayak Suicide Squad gitu ya. Ya jadi film yang sebenarnya gue nggak demen, tapi gue pengen nikmatin dalam versi lain, apalagi 4DX gitu. Jadi yang udah gue nonton gitu kan, feel pada saat kita nonton 2D, pada saat kita nonton 3D dengan pop up scene yang ini gitu ya, itu kan seperti ya sinema dan theme park gitu ya, itu kan something different gitu. Jadi gue nggak keberatan untuk nonton berulang-ulang untuk ngerasain di 3D, kemudian 4DX apalagi gitu. Gue demen banget dulu 4DX, pertama kali nonton 4DX kebetulan pertama kali gue nonton tuh Dread, itu di Bangkok gitu. Itu gue dapat experience yang beda gitu. Jadi ya kalau misalnya gue rasa kayak Fast and Furious gitu, gue udah nonton yang 2D, gue udah nonton yang 3D, gue nonton lagi 4DX nggak apa-apa gitu.
bahkan kadang-kadang ya film-film yang gue gak temen juga kalau ada IMAX-nya ya gue coba deh gitu. Karena gue suka aja dengan cinematic experience yang beda. Gitu. Yang ini ya, yang membuat lu berasa kalau itu adalah pertama kali lo ngerasain itu di sinema. Ya, never before seen. Oh, gue tadi bingung never before seen. Gue pikir kayak apa sih, kayak behind the scene gitu yang nggak ada di filmnya. Semua aspek itu yang belum pernah kita lihat di film lain gitu. Jadi walaupun kita mungkin belum pernah ngelihat gitu ya, tapi di film ini kita ngelihatnya beda gitu ya. Itu pendekatannya beda. Nah, oh iya, kalau gitu gue mau nanya nih, kan lu berarti udah terlibat di beberapa film di industri film di Indonesia gitu ya. Dan lu adalah orang yang biasa menulis atau dalam kata lain memberi masukan atau mengkritik gitu lewat tulisan lo gitu kan. Kalau lagi lu terlibat di pembuatan itu tuh, gimana cara lu untuk mengkritik dari dalam gitu? Nah, biasanya kayak gimana, Om Dan? Iya, ya tadi gitu. Pokoknya sampaikan dengan santun gitu. Jadi walaupun kita ada elemen yang kita nggak suka, ya kita jangan bilang, oh film lu sampah gitu. Lu udah nggak suka film lagi deh gitu. Itu sih. Maksud gue pas lagi terlibat di produksi. Salah. Oh, kalau terlibat di produksi, maksudnya? Oke. Kalau terlibat di produksi ya dari awal kan kita memang itu ya. Jadi gue sebenarnya kan lebih ke fungsi sebenarnya seperti apa namanya, supervisi atau konsultan gitu ya, walaupun bukan apa. Jadi kayak kita tes inilah, kalau kita tes apa namanya FGD gitu ya, penonton untuk menilai screening, untuk melihat reaksi gitu. Nah itu kan awalnya kita udah kasih masukan gitu kan, tapi memang kan keadaan di lapangan pada saat syuting kadang-kadang memang nggak bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Dan filmmaker juga tahu banget kan, tahu banget kekurangan itu gitu. Jadi kadang-kadang dari skrip yang udah jadi, kita udah ngarep ini jadi begini gitu, tapi ternyata dengan kendala yang ada di lapangan gitu ya, shooting days, kemudian talent, kemudian ini yang nggak, kadang-kadang kita nggak nemu jalan untuk bisa nambah hari gitu, karena budget, lagi-lagi budget kan, budget set gitu ya. Jadi kita nggak mungkin nambah itu, sehingga akhirnya ya terpaksa kita merep apa yang ada gitu misalnya. Nah itu sehingga memang ada pengurangan ekspektasi gitu. Nah itu ya apa boleh buat gitu. Tapi memang dari awal kita memang harus mengutamakan yang terbaik gitu ya. Untuk itu sih kita sebenarnya untuk memberi menurut gue dalam satu produksi, semakin banyak saran yang masuk semakin baik gitu loh. Maksudnya kan gue sangat menghargai beberapa filmmaker misalnya yang ngajak movie enthusiast gitu ya untuk mengadakan seperti first reaction screening gitu. Kemudian menurut gue apa yang harus ditambah kan, belum tentu dia harus terlibat di produksi, tapi seringkali kalau film baru selesai di rep, kemudian screening dulu deh ke beberapa blogger atau media gitu kan, ada di Indonesia gitu. Nah itu menurut gue penting gitu, karena ini kan menyuarakan, bahkan sinetron itu kan ada grup FGD ibu-ibu tuh kalau buat sinetron. Iya, jadi sebelum ditayangin, sebelum dilempar ke TV itu ada grupnya tuh, grup ibu-ibu untuk nentuin apa nih sebenarnya yang disukai penonton Indonesia. Kita harusnya kan bisa membaca pasar di sana gitu. Karena kemauan penonton kita apa itu kan yang susah selalu untuk di ini. Nah tapi kalau misalnya secara in general gitu, kalau untuk di konsultasi produksi itu kan sebenarnya lebih ke fungsi kayak kreatif produser sih sebenarnya. Kalau di Magma kan gue kreatif director, tapi sebenarnya fungsi kreatif gitu ya. Nah, fungsi kreatif itu dalam artian gini, dalam artian misalnya ya kita mempertahankan gitu. Gue sering debat sama Charles soal cast gitu. Kadang-kadang kita sampai berantem. Maksudnya ya thanks juga gue maksudnya untuk itu. Jadi kita mempertahankan cast yang kita rasa cocok untuk ini, ya kan? Walaupun memang kita harus kembali lagi ke jadwal, ke kebisaan si pemain gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan kalau kita yakin. Misalnya si A, ini karakter A, kita yakin ini yang harus main itu Reza Radian lah gitu.
atau Vino lah atau Ciko lah gitu kan. Nah kita harus itu kemudian nyari pemain. Kita harus akuin kita sangat kekurangan aktor dengan jadwal yang ada, bener nggak? Iya, kalau udah produksi kan ya faktornya banyak. Iya, kita mau si ini, dia lagi ada jadwal lain. Kadang-kadang si aktris juga si aktor atau aktris juga pingin banget main, tapi jadwalnya nggak memungkinkan karena dia masih terlibat promo di sini, promo di ini, nggak mungkin digeser gitu ya. Nah itu in generalnya itu, dan salah satu yang paling penting satu lagi adalah script meeting. Ini menurut gue sangat penting. Jadi sering kali kan kita kalau nonton film Indonesia, aduh sayang banget ya, ini sebenarnya kalau begini aja filmnya bisa lebih bagus loh gitu. Iya kan? Gitu kan. Nah jadi ini selalu gue tekankan, dan gue senang selama ini karena gue di Mahma, kita dengan pabrik fiksi bagus Bramanti, Gea, dan Mas Asaf tuh adiknya Garin. Oke. Adiknya Garin, jadi bagus. Gitu kan. Nah, script meeting untuk menentukan plot itu bisa sampai marah-marahan gitu. Tapi tetap respect gitu ya, bukan kita berantem. Tapi menurut gue ini adalah satu yang penting. Kalau misalnya kita nggak pasti, jangan mulai deh gitu. Gitu. Jangan mulai. Ya, ada satu orang aja yang nggak bisa setuju, lu jangan ragu untuk menyuarakan apa pendapat lu gitu. Kita sebagai apa, dan kadang-kadang ya gue demen cokro Charles. Sebagai lu orang yang geek sama film gitu ya, pas misalnya gitu, seberapa banyak lo memikirkan film-film yang lo suka atau yang lo pernah nonton dalam mempengaruhi proses produksi? banyak pasti banyak, karena kita kan reference ya. Nah kan kita kan bicaranya soal reference, lagi-lagi kan gue pernah berantem gitu ya, berantem ini di spill out sedikit deh. Gue pernah berantem soal satu hal yang menurut gue itu tema udah dipakai berkali-kali di film Indonesia. Kenapa harus kita selalu larinya ke sana gitu? Gitu. Jadi konflik itu selalu larinya ke sana. Asal lu nyari excuse. Ini gimana nih nyelesainnya? Misalnya ceweknya hamil, itu kan udah elemen yang ini banget lah di film Indonesia gitu. Sedapat mungkin janganlah lu pakai itu lagi gitu. Jangan lu pakai itu lagi gitu. Kita let's come out with something else gitu. Jangan yang ini lagi gitu, ya kan? Kemudian karakternya lagi-lagi PSK lah atau apa gitu kan. Gue kalau bercanda selalu begitu gitu. Bahkan film anak-anak di Indonesia, film perjuangan juga punya karakter PSK gitu. Naga Bonar ada juga masalah luar nikah. Ya, ada karakter PSK-nya. Oke. Itu kan elemen yang udah kayaknya penulis kita sukanya larinya memang ke arah itu, walaupun memang lagi-lagi relevan dengan dengan budaya kultur sosial kita memang relevan. Tapi kalau bisa lu larilah dari situ ya gitu, karena film Filipina kan dari dulu kan juga begitu. Pada saat jatuhnya film Filipina di tahun 80 akhir 80-an itu, dari tahun 70-an mereka ceritanya tentang PSK yang datang ke kota, kemudian nasibnya sial, tragis akhirnya gitu. Iya kan, bener kan? Tapi ternyata kan mereka bisa lepas. Bener kan? Mereka akhirnya film Arhausnya pun begitu. Iya gitu. Nah itu makanya gue bilang. Tapi jadi bahkan film, gue ingat salah satu film Rumah Tanpa Jendela, film anak Aditya Gumai, kalau lo udah nonton, ya kan? Gue sangat suka kepolosan yang ditampilkan di film itu. Tapi ngapain ada karakter PSK yang main Yuni Syara kan? Iya. Ya, tapi ngapain? Lo nggak perlu juga itu, gitu loh. Gitu kan? Nah, jadi ini elemen-elemen di script meeting. Kemudian satu lagi mungkin emak ingin naik haji. Gue suka film itu, gitu. Secara personal, karena gue nonton film itu tepat saat bokap baru pulang haji, gitu ya. Gitu. Gue jemput dia di Jakarta, kemudian kita ke Bandung di tempat kakak gue, dan nonton emak ingin naik haji, gitu. Sebagai film religi, gue sangat tersentuh dengan film itu, gitu. Tapi ngapain ada cerita tentang video seks di HP, gitu. Ya kan, film yang sesuatu itu gitu yang lu bicarakan di situ gitu. Ngapain ini elemen-elemen ini masuk gitu. Oke. Kemudian soal selingkuh kan gitu kan. Soal selingkuh juga begitu kan gitu kan. Sehingga sekarang
drakor yang World of the Merit itu yang paling laku gitu kan. Kalau udah soal pelakor pasti kita paling suka deh gitu. Ya kan, bukan nggak boleh gitu, tapi selama itu relevan gitu kan. Gitu juga kalau adegan, lu boleh membuat adegan segila apa sadis kayak adegan apa sex scene juga silahkan gitu, tapi ya harus relevan dengan apa yang lu sampaikan lah gitu. Nggak ada yang protes loh dengan semua adegan jorok di Basic Instinct gitu kan, karena memang diperlukan untuk filmnya gitu. Tapi lu jangan exploit yang something yang sebenarnya lu bisa lari dari itulah gitu. Nah menurut gue itu script meeting itu seringkali kurang matang di film Indonesia gitu loh. Gitu sehingga ya kan kadang-kadang kita terlalu, apalagi kalau PH gede mungkin terburu waktu gitu, karena memang kita punya kuota produksi dalam setahun harus memproduksi berapa film, sehingga kita harus jalan terus, akhirnya kualitas nggak dipentingin gitu. Oke. Nah, ini kan udah mau akhir-akhir nih dari Markor ini, karena memang biasanya 4:30 kita udah mau akhir-akhir. Nah sekarang kayak cocok nih tadi Bang Charles bilang film favorit lo, coba ini gue buat petaan. Biasanya semua kawan bicara udah 10 film gue dari semua ya. Indonesia nggak? Indonesia film favorit gue. Oke, kalau dari semua film favorit gue itu Top Gun. Jadi sangat pop memang. St. Elmo's Fire. Gue pernah berapa kali ngobrol dengan jurnalis. Really, dia bilang kayak gitu kan gitu. Dia mengharap jawaban gue kayak Godfather lah gitu. Dia kan something yang memang lebih umum untuk sinetfil gitu ya. Lu harus come with Gone with the Wind, Casablanca, Godfather gitu. Ya, itu kan lagi-lagi film adalah pengalaman pribadi gitu kan. Itu kan spiritual experience lu gitu ya. Yang paling kena ke gue itu adalah favorit gue yang gue tonton berkali-kali, nggak pernah bosen. Top Gun, kemudian St. Elmo's Fire. St. Elmo's Fire. Demi Moore. Brad Pitt ya. Oh iya, oke. Itu juga spesial banget karena gue dari dulu emang paling suka musiknya David Foster. Oke. Iya dari dulu. Kemudian gue cukup berjuang untuk nonton film itu karena dulu film itu nggak masuk sini. Oh iya. Sementara kalau film drama kita nggak bisa dapat VHS-nya dulu di rental, jarang. Gitu. Action yang banyak. Iya, sehingga akhirnya gue baru nonton Fire itu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun setelahnya di Laserdisc, dan gue jatuh cinta sama film itu. Gitu. Oke. Gitu. Terus nomor 3? Itu, ya. Kemudian Face Off. Menurut gue itu salah satu yang gila-gilaan gitu ya, tapi gilanya itu memang gak pernah kita saksikan pada saat itu gitu, film action seseru itu. Gitu. Itu yang favorit, tapi gue selalu punya soft spot untuk Sound of Music. Nomor 4 ya? Hah? Nggak bisa dibilang nomor 4. Nggak bisa dibilang nomor 4 menurut gue itu salah satu film yang everlasting gitu ya. Gini, lu nonton Gone with the Wind sekarang pasti rasanya beda dengan lu nonton dulu di tahun 90-an. Gue nggak bicara tahun 30 karena gue belum lahir dong. Gitu kan. Gue nonton Gone with the Wind pertama kali waktu SMA di Laserdisc. Gitu. Nah itu bagus waktu itu. Ya katanya film ini hebat banget ya. Oke, gitu, gue suka gitu ini. Kemudian lu tonton ulang, selalu rasanya ada yang downgrade ya, maksudnya ada yang kurang. Menurut gue film lama yang tetap kita bisa nggak berkurang sama sekali ininya karena dia everlasting, dia bicara yang paling basic soal musik, do re mi fa sol la si do, Sound of Music gitu. Dia karena itu film musikal yang bicara hal yang paling basic. Nggak ada musik kalau nggak ada not. Oke. Ya kan? Iya. Nggak ada do re mi, nggak ada musik. Itu selalu ada soft spot buat gue untuk Sound of Music. Kalau film Indonesia, ini film Indonesia, karena udah dekat habis kan. Favorit gue Opera Jakarta. Opera Jakarta, oke. Opera Jakarta itu filmnya Syuman Jaya. Gue punya beberapa alasan gitu, selain memang ensemble cast-nya memang waktu itu pada masanya kan memang itu banyak banget ensemble cast bintang film Indonesia yang main di situ gitu. Dan semuanya menurut gue performanya luar biasa sih. Kayak saya Tapi ini semua Rano Karno juga di peak-nya gitu kan. Kita tahu Rano Karno tuh dari remaja gitu ya. Tapi setelah dewasa penampilannya yang paling baik kalau menurut gue di Opera Jakarta. Bayangin dia jadi anak muda pemberontak yang menyandera gereja
gitu. Jadi adegan penyanderaan gereja itu juga dramatis banget gitu. Walaupun secara teknis Opera Jakarta sangat kurang karena memang itu pertama kali setelah tahun 80-an itu direct sound kan. Jadi suaranya emang sangat terganggu gitu. Tapi gue suka sekali film itu dan memang menurut gue yang itu gue baca novelnya gitu ya. Ya esensi novel itu memang ketuang di filmnya gitu. Malah kurang panjang kalau menurut gue, harusnya bisa lebih panjang. Itu bicara banyak hal tapi semuanya esensial gitu. Semuanya penting. Oke. Lalu apa lagi? Lalu ya, udah 5 nih. 5 lagi. Kenapa? 5 lagi. 5 lagi film favorit ini. Iya. 5 film favorit dari manapun. Enggak manapun. Bebas. Dari manapun. Dari manapun. Okay. Iya, dari manapun. Okay. Dari manapun. Ya. Kemudian kalau film ya La La Land dong. Oke. Yang baru. Ya, La La Land. Oke. Kemudian yang paling gue suka, nah film Indonesia ada satu lagi nih yang gue suka, paling suka. Ini juga salah satu yang membuat gue ini dengan Charles tahu lah kalau itu Gadis Penakluk. Gadis Penakluk, oke. Ini juga sangat spesial. Kenapa? Karena Gadis Penakluk ini dulu kan itu rilisnya pada saat film-film soal school teacher tuh lagi tren. Oke. Tapi yang jorok, ya kan? Tapi yang jorok, private lessons, school teacher, ya kan? Anak sekolah yang yang nakal-nakal. Nah, Gadis Penakluk muncul dengan poster yang sangat nakal sebenarnya. Bayangin aja cewek pakai karung, pakai apa gitu kan? Kemudian dia nggak kebuka, tapi ekspresinya seksi, gitu. Oke. Ya kan? Sehingga waktu dulu gue sempat nih, waktu dulu ya rest in peace Om Adi Kurdi gitu ya, yang main juga bukan Rano Karno atau Herman Felani atau siapalah yang lagi ngetop pada zaman itu kan. Siapa sih Adi Kurdi? Masih pendatang baru gitu kan, almarhum ya kan. Kemudian ceweknya juga baru, bahkan Ita Mustafa yang kita udah tahu juga ditempatin di supporting actress gitu. Gitu. Tapi esensi filmnya sama sekali nggak jorok. Nah ini yang gue bilang, bicaranya juga soal hamil, soal apa, elemen-elemen yang biasa dipakai tapi relevan untuk filmnya gitu. Ya dulu bokap kan nyensor dulu tuh, dia nonton. Oke, ini kok ini boleh nonton nih gitu, Gadis Penakluk gitu, pada jam itu gitu. Nah itu gitu. Kemudian kalau dari luar ya, kita bicara supaya variatif dari luar ya, salah satu yang juga film favorit gue adalah Better Tomorrow. Tomorrow, John Woo. Wah, udah ada John Woo 2 nih di sini. Iya, dan itu memang paling kerennya lagi karena di Indonesia ditulis judulnya Gangland Boss, diganti judulnya yang Gangland Boss sama importir. Hanya di Indonesia tuh. Hanya di Indonesia Gangland Boss. Kalau dibuat judul Better Tomorrow, belum tentu orang pada mau nonton. Apa nih Better Tomorrow? Gitu. Itu kan fenomenal banget gitu. Iya kan? Kemudian dari Jepang yang favorit gue Be With You. Be With You. Be With You. Bukan bercanda. Personal buat gue karena memang selain secara ininya filmnya emosional, tapi itu sangat personal bagi gue karena film itu datang di tahun yang sama dengan saat gue kehilangan nyokap. Oke. Nah, jadi Be With You kan bicara soal ibu yang balik lagi selama 1 bulan menurut kepercayaan Jepang untuk melihat keluarganya gitu ya. Oke. Hope give apa nguatin kita lah gitu. Jadi itu Oke. Terakhir. Gitu. Terakhir apa yang belum dari mana? Dari itu udah Korea belum? Korea. Nah, Korea yang buka film Korea yang pernah gue tonton sampai sekarang Taegugi. Oke. Taegugi. Itu menurut gue tetap film Korea yang paling oke. Oke. Sampai sekarang belum ada gantinya. Jangan nangis loh. Ada bilang jangan nangis. Oke. Ya Om Dan, karena udah imsak juga, makasih udah ditemenin untuk ngobrol di Amarcord ini. Seperti biasa, gue juga besok akan mengundang kawan bicara gue yang lain untuk berbagi pengalaman tentang sinofilia mereka atau passion mereka tentang film dan
kultur menonton mereka ya dari dulu sampai di mereka di sekarang ini gitu. Makasih untuk Om Daniel Irawan, sukses untuk apa nih udah makanannya nih. Dan juga untuk kawan-kawan yang udah nemenin kita dari tadi ya. Besok kita balik lagi jam 3 subuh. Sampai jumpa lagi. Makasih semua. Iya, dan sukses buat Arkipel ya, Ki. Thank you Om, dan nanti bantu dong ke Medan. Ya, oke. Oke. Yuk, thank you. Yuk.